Halo para kocokers, seperti biasa sebelum alur cerita dimulai, si ganteng kalem ini mau pantun dulu ya bro. Bang, perasaan baru video ini lau pantun bang. Ya gimana aing weh. Jadi pantunnya itu adalah pagi-pagi jalan bareng loli. Cakep bang. Hidup Jokowi. Sampai mana tadi? Oh ya, jadi cerita anime ini dimulai dengan diperlihatkannya MC kita yang cupu, culun, dan pastinya jomblo bernama Nao. 妹の世話とかあるし。おお、妹まだ小さいの？小4なんだけど。とにかくごめん。小4って。 Nah, jadi alasan kenapa Nao ini menjomblo itu sebenarnya bukan karena muka Nao yang pas-pasan ya para penonton, melainkan karena si Nao ini selalu mementingkan adiknya sendiri di atas apapun. Ya, mana masih loli gitu kan. はい、どうぞ。失敗したオムライスです。 Lalu pertanyaannya, kenapa si Nao ini selalu mementingkan adiknya? Apakah dia akan menikahi adiknya sendiri? Ya enggak dong, melainkan karena saat ini Nao hanya tinggal berdua saja dengan adiknya semenjak orang tua mereka berdua pergi ke isekai 2 tahun yang lalu. Jadi ya karena hanya Nao lah satu-satunya keluarga yang adiknya miliki, dan hanya Nao lah yang bisa mengurus adiknya, maka Nao akan melakukan segala hal agar adiknya ini tidak kesepian. Sebenarnya ada satu kerabat mereka bernama Tamayo ya yang selalu memberikan biaya hidup kepada Nao, tapi karena Tamayo ini sibuk dalam kerjaannya, maka balik lagi Nao lah yang mengurus adiknya sendiri. これ、多くないですか？先月鈴の誕生日だったし、なんか買ってやれば。ありがとうございました。 Terus apakah Nao akan hidup menjomblo selamanya dan menjadi gay sejati bang? Pemikiran dari mana itu anak muda? Ya tentunya tidak seperti itu dong. Saat ini Nao sebenarnya menyukai seorang wanita yang sudah ia taksir dari lama bernama Yukari. 渡くん、石原さん。今日美化委員出られる？花壇作ることになったでしょ？ Namun ya itu karena Nao harus mengurus adiknya sepulang sekolah, jadi Nao itu tidak memiliki waktu lah untuk berdua-duaan dengan Yukari atau PDKT-an dengan Yukari. Namun ya sepertinya si Yukari ini juga ada perasaan juga deh kepada Nao. Tapi ya mari kita ikuti dulu aja lah ya alur ceritanya para jomblo sekalian. Hingga kehidupan Nao yang normal itu seketika berubah ketika Nao bertemu sesosok gadis yandere. ナオくん、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 ナオくん。 Nah, jadi siapa sih gadis yandere ini, Bang? So, agar kalian dan batang imut kalian tidak bingung, aing si ganteng kalem ini akan memperkenalkan dulu deh kepada kalian mengenai gadis yandere super kawaii ini dan apa hubungan sang gadis dengan Nao. Jadi, gadis yandere ini bernama Tachibana Satsuki, atau untuk kedepannya kita panggil saja ayangku lah. 立花さつきです。6年ぶり。 自己紹介とかいらんから。 Maksud aing Satsuki aja ya cu. Dulu ketika Nao kecil, Nao itu memiliki sebuah ladang dan secara kebetulan bertemu dengan Satsuki. 食べる？ Dan iya, dari pertemuan mereka itulah perlahan tapi pasti hubungan antara Satsuki dengan Nao pun semakin dekat juga ya teman-teman. Nao selalu mengajak Satsuki untuk berladang bareng, makan buah bareng. Bahkan orang tua dari Nao pun tahu bahwa Nao itu sudah jatuh cinta gitu kan kepada Satsuki. Ya bisa dibilang si Satsuki itu merupakan cinta pertamanya dari Nao. Namun semua itu berubah ketika Nao melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Satsuki tiba-tiba saja menghancurkan ladang dari Nao. Entah apa maksud dan tujuan Satsuki, aing juga tidak tahu. Tapi yang pasti ingin aing nikahin ini cuci Satsuki. Maksud aing. Tapi yang pasti dari situlah hubungan antara Nao dan Satsuki pun mulai merenggang, dan perasaan cinta Nao kepada Satsuki berubah menjadi perasaan benci hingga saat ini. ナオくんの意地悪。昔は私にも優しかったのに。でもお前突然いなくなったじゃん。
Tapi berbeda dengan Satsuki, meskipun Satsuki sudah merusak ladang Nao tanpa alasan yang jelas, namun perasaan Satsuki itu tidak pernah berubah kok cu sampai saat ini. Bahkan lebih mencintai Nao malahan Kang. Gak percaya sama Aing? Ini Aing buktiin bang. Jadi itu semua ditunjukkan ketika Nao ingin mengabulkan permintaan sang adik untuk berladang kembali. Awalnya sih Nao bingung mau ngeladang di mana gitu, wong mereka aja nggak punya kebun. Tapi bibi mereka si Tamayo dengan muka suramnya dan juga dengan senang hati meminjamkan halamannya untuk dipakai Nao berladang. ちょっとそれは。なんでもいいって言った高くてもいいって言ったうちの庭使えば Toh Tamayo sadar bahwa ini merupakan permintaan dari adik Nao yang tengah berulang tahun. Oh iya, nama dari Lolikawa ini Suju ya para penonton. Tapi ketika mereka berdua tengah asyik-asyiknya berladang, tiba-tiba saja muncullah. Nao-kun mitsuketa. Ya, muncullah Satsuki yang membawa pacul. Nao yang melihat akan kemunculan Satsuki apalagi dengan paculnya gitu kan. Awalnya si Nao berpikir bahwa Satsuki kali ini akan menghancurkan ladangnya lagi seperti 6 tahun yang lalu. Sadar Nao hanya menyimpan dendam saja kepada dirinya, bukannya marah atau bagaimana gitu ya. Justru Satsuki malah melakukan. Wakannai nara. Well, baru episode 1 ya. Ya, di sini Satsuki mencium Nao secara brutal, ugal-ugalan, dan sepertinya mantap deh Kang. Tepat di hadapan Suju, di hadapan Tamayo, bahkan tepat di hadapan Yukari yang kebetulan melewati rumah Nao. Jadi yang belum tahu, rumah Yukari dan Nao itu bisa dibilang bertetanggaan ya teman-teman. Sedangkan Nao, ya betul, tewas mengenaskan abangku karena saking ugal-ugalannya ciuman dari Suju yang tentu dong impact dari kejadian brutal kemarin. Bibi mereka mengecap Nao sebagai bocil CBL. エロガキ今度庭で盛ったら即退去覚えとけ Adik Nao pun marah kepada Nao karena ia ternyata sudah mencintai wanita lain. 兄ちゃんはあの女と遊んでるがいいよ すず。 Bahkan Yukari yang kebetulan melihat ciuman Nao dengan Satsuki kemarin agak sedikit menjaga jarak ya dan tidak ingin melihat muka Nao. ナオト、視聴覚室に移動だって。 Tidak ingin kesalahpahaman ini terus berlarut-larut, Nao pun langsung menemui Satsuki untuk meminta klarifikasi akan tindakan Satsuki yang tiba-tiba saja mencium dirinya. Sadar bahwa Nao ini masih kesal kepada dirinya, Satsuki pun mulai menjelaskanlah akan perasaannya kepada Nao yang sebenarnya dari dulu sampai saat ini ia masih mencintai Nao. Serta alasannya kenapa ia membawa pacul tempo hari itu bukan karena Satsuki yang ingin menghancurkan ladang Nao ya, melainkan karena ia ingin membalikan pacul Nao yang tertinggal dulu. Dan bahkan ini maju saking cintanya Satsuki kepada Nao, Satsuki siap kok jika Nao mau melakukan ini, itu, dan wanu-wanu kepada dirinya. ナオくんならエッチなことでもいいけど Oke lanjut, tapi ya meskipun begitu, Satsuki masih belum bisa mengatakan kepada Nao akan alasan kenapa dirinya menghancurkan ladang Nao. Dan walaupun Nao sudah mengetahui bahwa Satsuki itu masih mencintai dirinya, serta Nao tahu bahwa saking cintanya Satsuki kepada dirinya, Satsuki rela diapain aja. Tapi karena Nao masih belum mengetahui akan alasan Satsuki merusak ladangnya, Nao masihlah membenci Satsuki. Rasa benci Satsuki kepada Nao itu semakin menjadi kebalik anjing. What the dog doing? Maksud aing itu rasa benci Nao kepada Satsuki itu semakin menjadi ketika saat sepulang sekolah Nao secara tidak sengaja melihat adiknya tengah digendong oleh Satsuki. 怪我してんじゃん。お兄ちゃんあのね すずを離せ。 Wah, melihat kaki adiknya terluka, tentu dong di sini Nao itu mengira bahwa Satsuki baru saja melukai adiknya dan berniat untuk menculik sang adik. Tapi setelah sang adik memberitahu Nao bahwa Satsuki lah yang menolong dirinya ketika ia terjatuh, ya Nao sih merasa sedikit agak lega ya teman-teman. Namun ketika Nao tengah pulang bareng bersama Satsuki,
石原さん。 Iya, Suju yang melihat akan kedatangan Nao dengan Satsuki. Sepertinya di sini Suju mulai merasa cemburu deh Kang kepada Satsuki. Itu semua ditunjukkan ketika di detik itu juga Suju secara belak-belakan mengajak Nao berbelanja hanya berdua saja dengan dirinya. Ya, meskipun besok Nao sudah memiliki janji untuk berladang bareng bersama sang adik, tapi karena saat ini Satsuki mengatakan bahwa ialah yang akan menggantikan Nao untuk berladang, dan Nao pun tidak ingin menyanyiakan kesempatan emas tersebut untuk berdua-duaan dengan wanita yang ia cintai, maka kini kita diperlihatkan Nao yang tengah berbelanja bareng bersama dengan Suju. 他の委員の子たち今日参加できないって。そういうことなら仕方ないよ。 Nah, jadi alasan Yukari mengajak Nao berbelanja barang itu bukan hanya ingin berdua-duaan dengan Nao aja ya para penonton, melainkan alasan Yukari sebenarnya itu merupakan ingin mengkonfirmasi kepada Nao apakah Nao itu pacaran dengan Satsuki. Kok deket banget sih kamu, kan aku jadi cembuyu ayang sama kamu. Anjing lah, apa-apaan skrip satu ini cuy. Tapi ya karena Nao tidak ingin wanita yang ia cintai salah paham, di sini Nao pun menjelaskan kepada Yukari bahwa ia sama sekali tidak memiliki hubungan apa-apa kok dengan Satsuki. Bahkan jika dibilang suka, Nao lebih... 俺はむしろ石原さんのことが。委員会の仕事に参加できてよかったな。 Ya, meskipun Nao tidak mengatakan bahwa ia lebih menyukai Yukari daripada Satsuki, tapi Yukari yang mendengar bahwa Nao sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Satsuki, itu saja sudah membuat Yukari bahagia kok. Dan ya, selesai urusannya dengan Yukari, kini kita diperlihatkan Nao yang kembali ke rumahnya untuk berladang. Namun... ナオくん、おかえり。 Iya, dengan senyuman manis, wajah, aduh jangan ditanya lagi lah bejir betapa ademnya ke hati mungilku ini. Lalu rambut yang blonde di sini Satsuki menyambut Nao dengan begitu kawainya. Bahkan ini ya bro, Satsuki juga mau dong kencan berdua dengan Nao seperti Nao yang berkencan dengan Yukari. Gas aja nggak sih boy? まあ他のみんなが用事で。 私もナオくんとデートしたいな。なんてね、冗談。 Tapi ya selain itu, karena Satsuki udah capek banget yang membersihkan ladang Nao sendirian, di sini Satsuki yang merasa gerah berniat untuk mengganti bajunya tepat di hadapan Nao. Nao yang tidak ingin ada kesalahpahaman lagi di antara mereka berdua. Tentu Nao langsung mencegah Satsuki melakukan hal tersebut. Tapi... Dan iya, scene ini pun juga sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul Pingin Punya Pacar Yandere episode yang pertama. Dan di akhir aing mau tanya ini kepada kalian para jomblo-jomblo sekalian yang suka main sabun, kalian itu ada di tim mana nih? Apakah di tim Suju atau di tim Satsuki? Ya kalau aing sih jelas dong, gak usah ditanya lagi cu, auto all in ke Satsuki Kang. Kenapa Satsuki bahkan gedean Suju? Baba Boy. Apanya tuh? Ya karena apa lagi gitu kan? Selain karena Satsuki ini berambut blonde dan karena aing penyuka blonde, maka hidup blonde. Stop it.